Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Saudaraku dirahmati Allah, mukminin mukminat, para pemuda yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita berkumpul di masjid yang sangat bersejarah dalam perjalanan dakwah di Indonesia. Kalau dakwah itu meredup, bukan salah masjidnya, karena dari dulu masjidnya begini ini, tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah kita. Alhamdulillah kita sudah diberikan banyak sekali mutiara oleh Ustadz Maman. Ini saudara saya, teman seperjuangan saya, sejak kami dulu bercengkrama bersama di Kota Suci dulu. Dan insya Allah di Bandung beliaulah yang akan menjadi pakar sejarahnya di sini. Saya cuma menemani saja. Saya hanya mendampingi, duduk samping beliau sekali-kali aja. Nanti beliau yang akan memandu kebesaran Jawa Barat ini dengan mengenali kembali akarnya. Karena seperti kita sering sampaikan bahwa bahkan para pemikir juga sering bicara, kalau bangsa itu tanpa akar ya seperti pohon tanpa akar, Pak. Susah, pohon tanpa akar bagaimana dia mau bisa hidup, bagaimana dia mau bisa besar. Dan pohon kan juga ditentukan seberapa kuat akarnya. Akarnya pohon apa tuh yang kecil apa Ustaz? Kita melihat pohon yang merambat itu akan berbeda dengan pohon mangga umpamanya. Dan berbeda dengan pohon yang usianya ratusan tahun. Pasti sangat berbeda, Pak. Di antara perbedaannya pasti di antaranya akar. Pasti akar di antaranya. Karena itulah maka sekuat apa kita memahami, menggali akar, kejelasan akar bangsa ini, maka sekuat itu kita akan besar, Pak. Karenanya kalau kita tidak pernah mengenalinya, nah itu masalah besar. Saya tidak tahu di antara antum yang tinggal di Bandung ini seberapa yang paham tentang sejarah Pasundan, sejarah Bandung ini, sejarah Islam yang pernah hadir besar di negeri ini. Ya, saya berbincang dengan salah seorang dai senior sekali di negeri ini, dan beliau mengatakan ke saya, karena saya bertanya, kalau ketemu beliau saya suka bertanya tentang peta Indonesia, karena beliau sejak dahulu menebarkan kebaikan di negeri ini dan sangat paham peta Indonesia yang tidak pernah berubah. Selalu gitu karakter sebuah negeri. Dan beliau katakan, saya cuma sebutkan satu saja dari peta yang beliau sampaikan, gitu ya. Pulau Jawa dipetakan, Sumatera dipetakan, begitu seterusnya. Sehingga mudah kita untuk masuk dari mana gitu. Atau kalau kita mau bicara mana yang mau dimulai duluan. Kan begitu. Kalau sebelum saya cerita peta, antum kalau ada daun di depan ada daun itu akan bisa kita bakar nyala, berenergi nyala kalau daunnya sudah kering, Pak. Ini yang hukum alami. Apakah daun basah masih hijau bisa dibakar? Jawabannya bisa, tapi nanti. Jadi masih nanti. Karena dia jatuh, kalaupun dibakar dia nunggu kering dulu, hilang airnya dulu, menguap dulu airnya, dipanasin segala macam, kemudian sampai kering baru bisa nyala dibakar. Perlu proses. Yang sudah siap nyala jangan ditunda, gitu. Yang sudah siap nyala. Nah itu kenapa perlu pemetaan. Dan sejarah itu pemetaan paling hebat, karena tidak ada yang berubah. Ternyata beliau cerita dari sejak zaman dahulu nih, orang yang saya temui ini sejak zaman dahulu beliau bercerita sampai hari ini nggak ada yang berubah. Dan beliau katakan Jawa Barat ini petanya adalah Islam. Itu kata beliau, Jawa Barat ini petanya adalah Islam. Cuma repot kalau Jawa Barat sendiri mulai jauh dari Islam. Nah, pasti itu yang repotnya sana. Karena itulah maka mari kita kenali, Pak. Kita kenali
dengan baik, dan saya melihat bahwa kurikulum pendidikan generasi ini baik di sekolah ataupun di luar sekolah, di kampus atau di luar kampus, menurut saya makin hari makin tidak menarik, Pak. Karena semakin tidak kenal bangsanya sendiri. Saya tidak bicara Islam. Islam nanti kita singkirkan dulu gitu ya. Kita pinggirkan dulu Islamnya. Saya cuma bicara oke lah, orang yang alergi dengan Islam, saya bicara tentang bangsa Indonesia deh. Anda nggak mau bicara bangsa Indonesia, Anda bicara suku Anda sendiri, suku Anda sendiri. Kita tidak mengenali bahkan suku kita sendiri. Terus kemudian kita mau bicara tentang kebesaran, mana ada pohon besar tanpa akar. Inilah maka saya amanahnya hari ini bicara tentang masalah kisah sebagai kurikulum Rasul SAW yang sudah dipaparkan luar biasa oleh Ustadz Maman tentang generasi luar biasa itu. Ternyata kurikulum, salah satu kurikulum besarnya adalah kisah atau sejarah. Coba sekarang antum perhatikan di ini generasi muda hari ini yang ada di depan saya. Jangan-jangan masih bagus ingatan saya daripada ingatan antum tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Padahal saya belajarnya sudah kurang lebih, mungkin sudah lebih dari 20 tahun lalu saya belajarnya, gitu ya. Mungkin sudah 20 tahun lalu lebih. Jadi saya belajar tentang sejarah perjuangan. Sudah, setelah itu saya nggak pernah belajar lagi. Kenapa? Karena setidaknya lah, walaupun tentu perlu banyak dikoreksi dengan semua kurikulum sejarah Indonesia yang sering kali blur gitu ya, tidak jelas, buram gambarnya gitu ya, sebenarnya yang benar yang mana ya, segala macam ya kan. Oke lah, ketidakjelasan itu tapi masih lumayan. Dulu saya diajari, walaupun sebagian ditipu saya ya kan, ditipu oleh kurikulum. Saya begitu belajar sejarah, alah ditipu saya selama ini ternyata. Saya nggak tahu siapa yang tanggung jawab menipu saya itu dulu, baik belajar sejarah Indonesia ataupun belajar sejarah Islam. Dulu saya belajar di SMP di Madrasah Sanawiyah di Jawa Timur, itu ada kurikulum. Nama pelajarannya aja sudah salah, nama pelajarannya sudah salah, Pak. Bukan isinya, nama pelajarannya sudah salah. Sampai sekarang masih belum diubah juga. Saya heran. Saya dari mulai masih kecil sampai sekarang sudah punya 4 anak kecil, Pak. Sampai sekarang nggak berubah negeri. Heran saya, Pak. Saya juga nggak tahu kemana bangsa ini. Orang pinter, para doktor, profesor melimpah ruah di negeri ini. Saya nggak ngerti, Pak. Wallah saya nggak ngerti. Nama pelajarannya salah. Sejarah kebudayaan Islam. Antum tahu kebudayaan? Saya berhusnudzon, ini mungkin karena nggak bisa terjemah. Mungkin maksudnya hadoroh, maksudnya mungkin al-hadoroh diterjemah kebudayaan. Bapak Ibu tahu budaya? Sunda ini punya budaya, betul ya? Budaya itu kesepakatan kita, Pak. Masyarakat Sunda ini sepakat kalau orang nikah budayanya begini, itu sepakat. Apakah ini benar secara syariat? Belum tentu, ya kan? Apakah sesuai atau melanggar? Ya belum tentu. Mungkin melanggar, mungkin sesuai. Namanya budaya. Punya repotnya, Pak. Padahal yang diajarkan ke saya sejarah kebudayaan Islam itu dari mulai sejak Khulafaur Rasyidin, bahkan sejak Rasul SAW. Itu bayangkan, bahaya sekali bicara Rasul, bicara budaya. Ini Islam, ini wahyu, bukan budaya. Bicara Khulafaur Rasyidin, itu Nabi nyebut sebagai khilafah ala minhajin nubuwah. Minhajin nubuwah itu manhaj, sistem, konsep, aturan kenabian. Bukan budaya, Pak. Wahyu. Jangankan itu, masa setelahnya saja yang sudah disebut sebagai kerajaan, Nabi nyebut sebagai mulk, kerajaan-kerajaan setelahnya, itu saja subhanallah, mereka masih menegakkan aturan syariat, walau kemudian beberapa pemimpin kadang turun, kadang tidak adil, kadang zalim, kadang bagus, dan seterusnya, fluktuatif. Sampai saya bilang, namanya saja salah, Pak. Menurut saya begitu. Sejarah kebudayaan Islam. Itu belum isinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betulan, saya apa adanya. Kalau ada di sini yang membuat kurikulumnya, saya siap diskusi. Saya siap diskusi untuk itu. Insya Allah, Pak. Karena ini untuk perbaikan bangsa ini. Yuk kita perbaiki bangsa ini. Kita perbaiki. Dan kita tidak kunjung beranjak, malah perlahan tapi pasti kita singkirkan pelan-pelan kurikulum sejarah dari pendidikan kita. Saya tidak tahu sekarang apa pelajaran yang ada dulu di anak-anak sekarang ya kan. Dulu saya pernah belajar di level SMP namanya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSBB. Itu zaman saya kan, ketahuan kan tahun berapa saya lahir kan.
Ya kan? Iya. Saya nggak tahu kalau sekarang di SMP ada pelajaran apa kalau sejarah Indonesia. Saya belum bicara Islam. Apa sekarang apa namanya? Digabung jadi satu dengan yang lain. Itulah musibahnya, Pak. Karena kurikulum pendidikan sejarah perjuangan bangsa dulu itu sangat detail, memang bicara hanya sejarah tentang bangsa ini. Itu belum pelajaran lain. Ada pelajaran lain, pelajaran sejarah, lain lagi sejarah Islam, sejarah kebudayaan Islam lain lagi, Pak. Setidaknya saya mengenali, oh begini toh ceritanya versi buku ini tentang sejarah bangsa ini. Kita nggak banyak kenal hari ini, nggak banyak kenal, Pak. Musibah besar, ya kan? Saya datang ke sebuah kabupaten yang dulunya adalah sebuah kesultanan Islam besar di negeri itu, di kabupaten itu. Yang hadir adalah para guru, bukan orang umum, Pak. Para guru. Nggak tanggung-tanggung, guru sejarah Islam. Coba kurang apa sekarang? Iya, Pak. Dan guru-guru dari Kementerian Pendidikan dari kabupaten itu. Saya cuma tanya. Saya bilang di sini dulu ada Kesultanan Islam. Mereka tahu semua. Wong gedung kerajaannya aja masih ada. Gedung kesultanan saja masih lengkap, utuh ada dengan peninggalan-peninggalan yang juga masih lumayan banyak. Saya tanya beberapa hal, tidak ada yang tahu, Pak. Saya tanya beberapa hal, tidak ada yang tahu. Hal yang paling sederhana mereka sudah tidak tahu. Ini guru-gurunya. Antum bisa bayangkan kayak apa tuh kualitas murid-muridnya kan? Jadi kita ini harus ada sebuah gerakan yang sangat serius, bertahap tetapi sangat masif dan terstruktur sangat baik tentang mengenalkan kembali siapa kita, Pak. Sekali lagi, orang yang kenal nasabnya, tanyakan ke Ustadz Maman yang pakar fikih nih, bahwa namanya nasab, hifdzun nasab itu bagian dari al-asasiyat al-khamsah, satu dari 5 hal yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh syariat ini. Apapun yang merusak nasab pasti akan diharamkan oleh syariat. Mengapa sampai sebegitu hebatnya nasab dilindungi? Karena tadi, Pak, nasab itu subhanallah akan mewariskan banyak hal. Kan kita suka mendengar, saya sering sampaikan, kita suka mendengar ada namanya penyakit turunan, gitu ya. Para dokter suka bilang ini ada berpotensi, nah gitu ya. Berpotensi sekian kali lipat dibanding yang lain karena dia punya keturunan riwayat penyakit ini dari bapak neneknya segala macam, kakeknya. Saya cuma katakan, mengapa cuma penyakit yang berketurunan? Kenapa bukan kebaikan, potensi kemuliaan, kebesaran, keahlian? Betul? Iya, Pak. Dan itu dia, makanya sampai sekarang kalau antum lihat, ini pemetaan mudahnya, dan kita sekarang juga sudah tidak, nasab kita ujungnya di mana kan kita juga sudah nggak tahu kan. Antum nih nasabnya sampai Ciong Wanara apa sampai apa tuh namanya, itu nama-nama raja tanah Pasundan dulu aneh-aneh dulu namanya, Pak. Oh ya, saya pelajari itu ya kan, tahun-tahun berikut. Jadi teman-teman dirahmati Allah, makanya itulah mengapa mengenali diri kita kenali. Kan seharusnya kita kenali diri kita sebelum kita kenali orang lain, sekian banyak orang lain kan. Nah inilah yang tidak kita kenal. Nah mengenali diri kita itu, lihat Pak, kita ini kalau bicara bangsa, kita orang Indonesia. Kecuali kalau di sini ada yang tidak warga negara bukan Indonesia, saya mohon maaf ya kan. Kita ini punya suku masing-masing. Kita ini punya keluarga besar. Di suku itu ada banyak keluarga besar. Kita hadir dari keluarga besar itu. Kita ini Muslim. Ya, berarti harus dipelajari betul akar kita sebagai bangsa Indonesia. Akar kita sebagai suku itu, akar kita sebagai keluarga besar ini, dan akar kita sebagai seorang Muslim. Semua harus dipelajari dulu. Kita ini sebenarnya tidak kenal diri kita, kemudian kita mencoba mengenal orang lain. Itu fatal.
belum kenal dirinya, coba kenalan sama orang lain. Makanya kalau ditanya siapa Anda, jawabannya tidak tahu. Saya nggak tahu jawabannya. Siapa Anda? Nggak tahu saya juga. Ayo kita kenali, Pak. Itulah mengapa kita kumpul seperti ini. Ini bukan kumpulan pertama dan terakhir kan, insyaallah, ya. Yang begini ini harus dilanjutkan sampai ada action yang jelas. Ngaji wacana begini, ngaji wacana namanya ini, Pak. Ngaji kumpul wacana. Wacana begini tidak kalau Ustaz Maman bilang la yuharrik sakinan. Itu tidak menggerakkan orang duduk sama sekali, Pak, ya. Orang diam tuh nggak bisa bergeser gara-gara cuma wacana begini. Harus ada action yang jelas, harus ada tindakan yang jelas untuk mengubah sehingga kita mulai bergeser untuk mengenal diri kita sendiri. Baik, ini betapa pentingnya bicara tentang sejarah itu untuk mengenali sejarah kita masa lalu. Sebelum saya masuk ke Rasul SAW yang kurikulumnya sepertiga kurikulumnya adalah sejarah, ya, sebelum bicara itu saya ingin perdalam sedikit tentang kalimat saya tadi sebagai bangsa Indonesia, sebagai suku, sebagai keluarga, sebagai muslim. Kita hari ini diarahkan, dan sayangnya mau diarahkan, itu sayangnya, kepada hal-hal yang rumit, sulit, tetapi kita malah menghindari sesuatu yang mudah, Pak. Apa maksudnya, Pak? Saya berikan contoh, Pak. Saya berikan contoh. Kalau seseorang belajar tentang nasabnya dengan baik, saya ini keturunan siapa? Antum kalau baca hadis Nabi tentang nyari keturunan, nyari jodoh, ya, menikahi wanita yang dipilih itu kan Nabi mengatakan tunkahul mar'ah li arba. Salah satunya Nabi menyebut linasabiha. Dalam riwayat lain bukan linasabiha tapi lihasabiha. Ternyata nasab sama hasab itu beda. Tapi satu hal yang terangkai. Kalau nasab itu saya keturunan siapa? Saya bin siapa, bin siapa, bin siapa, terus gitu. Itu namanya nasab. Rangkaian silsilah keturunan itu namanya nasab. Tapi kalau hasab, para ulama mengatakan pakai hasab itu artinya adalah apa karya besar nasab ini. Itu aja kita belum selesai PR-nya kan? Ayo coba angkat tangan. Siapa yang mampu mendeteksi di keluarga masing-masing, ya kan? Mendeteksi, Pak, saya ini anaknya ini, bin ini, bin ini, bin ini, akhir nasab saya di sana, dan keluarga saya itu ternyata punya nasab kelebihannya apa? Saya mau tanya, Pak, di sekolahan atau di kampus mana yang ada PR untuk nyari nasabnya? Itu kenapa saya bilang tidak menarik pendidikan negeri ini kalau dengan cara seperti ini, Pak. Kita itu tidak kenal diri kita sendiri. Bangsa Indonesia tidak kenal bangsa Indonesia sendiri. Kemudian kita bicara dengan bangsa lain. Makanya sesuatu tanpa akar itu pasti ikut kemana angin bertiup. Karena nggak ada akar yang mencengkram. Baik, tidak ada. Antum kalau lihat akar mencengkram, Pak, itu mau angin bertiup sekencang apapun dia kokoh sebagai pohon yang kuat. Itu kita kan enggak kan? Trennya Jepang, ya, tren Korea. Ya, bangsa tanpa akar tuh begitu. Trennya Eropa, tren Amerika, tren Arab. Itu bangsa tanpa akar. Gitu ya? Itulah makanya, ayo kita ubah sekarang, Pak. Kita ini semakin tidak dikenalkan pada bangsa ini. Saya ketemu dengan orang sudah tua sekali. Usianya sudah kurang lebih 70 tahun, Pak. Masya Allah, orang baik, lalu zakirallahi ahada. Masya Allah, orang yang berjuang di Islam juga luar biasa di negeri ini. Beliau cerita dulu, Ustadz, di zaman saya sekolah, berarti kan sekolahnya sudah jauh lebih dulu dari kita, itu sampai ada pelajaran mengenali hasil bumi Indonesia. Makanya sekarang hasil bumi dirampok sama bangsa lain. Oh, kita nggak tahu kok, ya kan? Mana kita tahu di wilayah sekitar kita aja kita nggak tahu apa hasil buminya sebenarnya. Itu sampai dikenali, ada pelajarannya khusus untuk mengenali itu. Apa saja sih? Itu dikenalkan, bukan usia kampus sudah ketuaan. Bukan usia kampus, kelamaan, Pak, keburu dirampok. Kelamaan kurikulum itu. Betul kan? Dia punya kesadaran dan
ini negeri saya ini negeri saya. Antum sekarang baru sadar kenapa kita mudah ditipu? Akhirnya kita diajak dengan tren bangsa ini, tren bangsa ini, tren bangsa ini. Saya belum bicara Islam ini. Saya belum bicara Islam. Kalau bicara Islam lebih musibah lagi kita. Baik, makanya sekali lagi bahwa ngaji wacana seperti ini harus dituntaskan sampai action. Tentu kita perlu tahapan, insya Allah kita jalani tahapannya, sehingga dengan izin Allah ada yang berubah. Kita mungkin perlu menunggu beberapa tahun ke depan dengan izin Allah, tapi harus ada yang mulai berubah. Kalau begini terus makin hari kita makin tidak kenal diri kita sendiri. Kalau kita kenal nasab kita, nggak usah jauh-jauh, nggak usah nasab bangsa inilah. Nasab saya anaknya bapak saya anaknya kakek saya, begitu terus ke atas. Begitu diketahui apa sih kehebatan, kebesarannya keluarga, hasab keluarga saya ini, saya pasti akan mudah menjumpai itu ada dalam diri saya. Antum nanti cek itu dengan sangat mudah di anak-anak kita, ya kan? Bayangkan, ini saya katakan, kita ini diajak untuk berilmu sangat sulit, untuk mengenali potensi anak-anak kita. Ilmunya susah banget, ya kan? Itu hanya orang tertentu yang bisa mengenali potensi anak-anak. Kenapa, Pak? Mudah sekali. Anak-anak saya tiap hari ketemu saya, setiap hari berinteraksi dengan saya, serius sampai bercanda dengan saya, bergumul dengan saya setiap hari. Masa saya nggak kenal anak saya? Betul kan? Belum lagi ketika antum padu dengan ilmu syariat, antum padu dengan ilmu nasab, mudah sekali mengenalinya. Dalam dirimu ada kebaikan ini. Bahkan antum padu dengan namanya saja ketahuan, Pak. Itulah mengapa dalam kitab-kitab apapun, kitab hadis mesti ada bab tentang pemberian nama. Kenapa? Nama itu adalah dia semacam alat kontrol, Pak. Nama itu alat kontrol. Kayak antum kalau ada saluran air gitu, itu oleh ahlinya pasti dibuatkan tempat untuk kontrol, betul ya? Pasti dibuatkan alat kontrolnya. Jadi nanti kapan-kapan ada mampet, dia akan kontrol di tempat-tempat alat kontrol itu. Dia tahu, karena ini alat kontrolnya. Salah satu alat kontrol yang diberikan dalam Islam adalah nama. Karenanya Nabi tidak tanggung-tanggung, tidak segan-segan mengganti nama sahabat yang salah. Karena ini alat kontrol hidup kita, salah satunya. Ya? Kalau antum kasih nama anak namanya Abdullah, antum punya kebayang sekian banyak nama orang besar bernama Abdullah, yang antum mau siapa, ya kan? Yang penting jangan Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tokoh munafik itu masalahnya, ya kan? Abdullah juga. Gitu, antum akan mudah ngontrolnya. Coba antum perhatikan, tidak lama dia akan tumbuh seperti namanya. Jadi antum mudah, begitu dia tumbuh sekarang usia berapa, antum akan katakan, aku tahu nak, sekian tahun ke depan kau akan punya sifat seperti ini. Oh, ini ilmunya nggak ada tempat lain, nggak ada tempat lain. Karena subhanallah, kita ini belum belajar syariat, tapi sudah belajar semua ilmu yang lain. Selesaikan dulu belajar syariatnya. Jangan dipikir sederhana. Kita tahu pemberikan nama yang baik bukan buat bayi yang baru lahir. Cuma kita tidak pernah tahu apa penjelasan ulama di balik nama. Gitu kan? Mengajari anak sholat umur 7 tahun, mulai di situ. Itu semua tahu, tapi kita tidak pernah tahu apa penjelasan panjang lebar ulama di balik penjelasan, di balik hadis ini. Begitu, Pak. Itu ilmu syariatnya belum selesai. Sepotong, secuil, rasanya nggak jelas. Tahu untuk makanan secuil, itu rasanya nggak karu-karuan, Pak. Nggak pernah utuh kita bisa merasakan, oh ini kue, oh ini roti apa, oh ini nasi apa. Nggak pernah utuh kita merasakan ilmu Islam ini. Begitu ya? Nggak apa-apa, emang harus diaduk-aduk dulu baru nanti ditenangkan. Harus begitu. Itu teman-teman, jadi subhanallah, sampai nama itu alat kontrol loh. Dibuka ditutup itu ketahuan. Coba antum perhatikan nanti, antum yang sudah benar ngasih nama anak-anaknya. Makanya saya supaya mudah ngontrolnya, ini saya cuma isi ide saja. Sebenarnya sah-sah saja, antum mau pakai nama apalah, yang penting namanya baik ya. Saya cuma ingin mudah ngontrolnya anak-anak saya. Itu saya kasih nama, semua nama anak saya adalah nama sahabat, sehingga saya mudah controlling, ya kan. Oh, saya kuasai sejarah mereka dalam sahabat, mudah buat saya. Jadi kalau mereka tumbuh, saya suka godain anak-anak saya. Kamu nggak usah ngomong, abimu sudah tahu.
Dia senyum-senyum aja kan, karena begitu saya tebak, kok Abi tahu? Itulah Abi muni diam-diam tahu ya. Jadi makin lama saya makin sakti di depan anak saya, Pak. Iya. Padahal mudah sekali. Begitu dianalisa tuh kan, makin lama dia makin seperti namanya. Lihat itu. Padahal bukan nasab loh, itu baru nama. Pak ya. Nasab mudah mengenalinya juga. Apa kelebihan bapaknya, apa kelebihan ibunya? Kan mereka adalah gabungan dari bapak dan ibunya. Apa kelebihan dua keluarga besarnya? Begitu seterusnya sampai ke atas, tolong dicari ya nasabnya ya. Ini bicara sejarah nih, sejarah diri kita sendiri. Belum bicara sejarah yang besar. Nah itu nanti sejarah diri kita sendiri. Ini tolong dikenali. Ini PR pertama ya. Pulang sampai rumah cari nasabnya. Oke, ini kalau saya kepala sekolah saya wajibkan semua. Besok saya evaluasi. Bulan depan kalau kita ketemu lagi saya evaluasi. Saya mau nanya antum satu-satu ya kan. Apa yang sudah antum lakukan dengan nyari nasab masing-masing sampai ketemu hasabnya. Cari nasab sampai ketemu hasabnya. Paham ya? Nanti antum akan mudah menyimpulkan di diri antum, di diri anak-anak antum ada kebaikan itu. Mudah ya? Mudah. Itu di situ baru antum paham. Mengapa sih syariat sibuk sekali menjaga nasab? Memang nggak ada yang lain lebih penting daripada nasab gitu. Masalah nasab dijaga betul. Satu dari 5 hal yang sangat asasi, sangat mendasar. Kita menyebutnya hak asasi ya. Ini salah satu dari 5 hal yang asasi dalam Islam. Nasab itu. Baik. Teman-teman rahmati Allah SWT, kita akan kembali kepada kehidupan manusia terbaik yang itu akan dikembalikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala di masa ke depan kita ini. Makanya kenapa kita kumpul, kita mencoba menggalinya untuk mengembalikannya. Untuk mengembalikannya tentu kita tidak akan pernah sesempurna yang ada yang pernah berlalu, tapi seperti kalimat Imam Syafi'i rahimahullah bahwa ya kalau tidak seperti mereka, bermirip-miriplah seperti mereka ya. Jadi kalaupun nggak sama persis ya minimal mirip ya kan. Kalau mirip sahabat Abu Bakar kan menarik sekali ya kan, mirip Abdurrahman bin Auf kan luar biasa kan, mirip Usamah bin Zaid, mirip Aisyah, mirip Fatimah, mirip luar biasa. Baik, Rasulullah SAW itu Rasul itu kita tahu oleh Allah dibekali kurikulum itu cuma Quran, Pak. Nabi punya kurikulum apa saja kurikulumnya? Kan Nabi itu tugasnya menghilangkan gelapnya jahiliyah di muka bumi. Betul ya? Bumi ini semua gelap. Saat itu semua gelap. Gelap dalam makna mereka tidak tahu harus kemana, mereka tidak kenal Tuhannya, mereka nggak ngerti hidupnya dari mana mau kemana, apa tujuannya, habis ini apa yang terjadi, mereka tidak tahu sama sekali. Pokoknya di sini kita hidup, sekarang kita nyari uang, besok kita mati, udah selesai sampai di situ. Jadi nggak tahu sama sekali, nggak mengerti. Bahkan Persia dan Romawi yang terbesar saat itu pun juga tidak mengerti. Kalau Persia saya pikir wajar karena nggak punya kitab suci. Romawi yang punya kitab suci pun nggak ngerti. Dibayangkan yang punya kitab suci saya nggak ngerti. Apalagi orang Arab lagi. Orang Arab ya loh. Orang Arab itu Romawi enggak, Persia enggak. Mereka tidak Romawi enggak, Persia enggak. Akhirnya ya sudah, apa saja disembah ya kan? Patung dia buat hari disembah ya kan? Patungnya dikencingi sama musang. Baik, Tuhannya dikencingi sama musang, besok dia ganti Tuhannya, dibikin yang lebih baru lagi. Nemu batu bagus banget disembah jadi Tuhan. Dia lewat ada batu lebih indah, Tuhan yang lama ditinggal, ganti Tuhan yang baru. Sudah nggak ada yang normal, hidup itu nggak ada yang normal. Tapi itu orang cerdas-cerdas, jangan salah. Itu bukan orang bodoh, Bang. Antum pelajari sejarah Walid bin Mughirah, sejarah Abu Jahal. Antum pelajari, itu bukan orang sembarangan. Itu orang cerdasnya luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Urusan ekonomi, mereka kuasai perdagangan dari mulai jalur Hijaz itu, Jazirah Arab dari utara sampai selatan, dari Syam masuk Persia sampai Yaman dia kuasai jalurnya. Hebat, Pak. Kita kan dagang nggak jauh dari Dago sampai situ doang kan. Itu makanya saya bilang ini nggak sembarang orang, tetapi tergelincir cara berpikirnya. Di mana nemu batu dia sembah, di mana nemu kayu dia sembah, di mana nemu pohon jadi Tuhan. Sudah nggak logis. Itu untuk itulah teman-teman. Rasul yang tugasnya sebesar itu, satu bumi tugasnya. Satu bumi
Diutuslah seorang nabi ummi pula, an-nabi al-ummi, nabi tidak bisa baca tulis. Terus gimana tulisan? Antum-antum masya Allah ahli ilmu, pandai membaca ya kan? Dan memang kita diperintah dalam Islam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi SAW ummi, dan itu ada hikmah besar Allah kenapa Nabi harus ummi. Tapi an-nabi yang ummi itu ternyata memang untuk melindungi Nabi ini agar tidak tercampuri, terkotori oleh literatur manapun kecuali literatur yang ditalakikan oleh Allah melalui Jibril. Hari ini nih kan karena kita pinter baca ya kan, semua dibaca, akhirnya nggak jelas saringannya, jebol semua. Bukan tidak boleh baca. Baca itu, belajar ilmu itu ada aturannya, betul ya? Abdul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala, ulama kebangkitan Andalus, ulama luar biasa dari negeri Andalus. Abdul Walid Al-Baji itu punya pesan buku itu adalah pesan Abdul Walid Al-Baji untuk kedua putranya. Ditulis nasihatnya Abdul Walid Al-Baji untuk dua putranya. Salah satu nasihatnya tentang ilmu filsafat gini. Dia katakan, nak, jangan pelajari filsafat karena kau masih kecil, imanmu belum kuat. Nanti kalau imanmu sudah kuat, ilmumu sudah bagus, silahkan pelajari filsafat, karena filsafat itu otomatis akan jatuh di matamu. Lihat, saya cuma ingin nukilkan, saya tidak bicara filsafatnya, itu kapan-kapan kita bicara boleh kan? Cuma yang saya katakan adalah belajar ilmu itu ada urutannya, Pak. Ada urutannya. Saya dulu ingat waktu masih SD itu, saya masuk kamar orang tua saya, sambil tengkurap gitu saya ngambil buku karena ayah saya itu penggemar buku. Jadi walaupun di kampung nggak ada listrik, di kampung saya itu nggak ada listrik, tapi bapak saya punya perpustakaan. Wallahu a'lam mungkin satu-satunya orang yang punya perpustakaan dan sangat banyak bukunya. Nggak ada listrik di kampung nggak ada. Jadi membaca itu harus sudah dihentikan ketika maghrib tiba ya kan, udah nggak ada lampu. Kecuali pakai lilin atau pakai lampu nih. Saya ngambil buku, Pak. Saya ingat bukunya warna hijau gitu ya. Saya SD waktu itu. Saya baca nggak paham saya. Apa maksudnya buku ini kan? Saya bicara ke ayah saya, Pak, ini kok aku nggak paham ya baca buku ini. Jawaban beliau, bukunya tutup, nak. Kau baca buku yang lain, nanti suatu hari kau paham buku ini. Itu kan. Ilmu itu ada, enggak? Sekarang kan karena kita ingin disebut sebagai orang yang berwawasan, semua dibaca kan? Bahwa berurutan ilmu itu kayak apa kita enggak jelas. Baik, karena Nabi Muhammad tugasnya sangat berat, sebumi dibuat Allah menjadi ummi. Dan banyak hikmahnya. Salah satunya tadi, karena beliau ummi, beliau tidak mendapatkan banyak literatur dari tempat lain kecuali apa yang beliau dengar. Karenanya talaki yang diberikan oleh Jibril dengan wahyu yang disampaikan melalui Jibril itulah, maka Nabi SAW punya satu-satunya literatur yang Allah berikan adalah wahyu, baik itu berupa Al-Quranul Karim ataupun berupa hadis yang kita kenal. Yang jelas satu literaturnya itu wahyu. Ternyata yang paling mudah kita lacak, karena itu satu kitab sendiri, yaitu Quran, mushaf kita. Kalau hadis kitabnya banyak sekali ya, itu lain kali kita juga bicara. Tapi ini mushaf ini mudah dilacaknya. Mushaf kitab suci Al-Munazzal yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala itu, Al-Mu'jizat ini mudah sekali kita melacaknya. Bahwa inilah kitab yang tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu. Inilah kitab yang ma farratna fil kitabi min syai'. Inilah kitab yang tidak ada yang tidak kami jelaskan di kitab ini. Enggak ada yang diabaikan dalam penjelasannya. Dan inilah yang disebut juga wa tafsil kulli syai'. Inilah yang menjelaskan detail segala sesuatu. Itu jaminan-jaminan Quran, Pak. Quran memberikan jaminan-jaminan tentang Quran sendiri dengan bahasa-bahasa itu. Artinya Rasul punya PR sebesar itu, kemudian oleh Allah dikasih panduan.
Muhammad nih panduannya. Baik. Setelah itu Nabi tidak bisa sendiri, makanya Nabi merekrut sahabat-sahabat. Mulailah dibina 1, 2, 3, ditelateni sahabat-sahabat. Enggak apa-apa, mulainya 3, 4, 5 ya. Memang tidak pernah banyak mulai itu. Makanya saya bilang ini kebanyakan sudah. Ini sudah kebanyakan, ya kan? Saya pernah bilang kan di sini juga. Saya pernah sampaikan di masjid itu yang waktu sebelumnya, saya ingat saya. Saya katakan, masa segini nggak bisa mengubah Bandung? Sebanyak ini, Pak. Ya kan? Tapi memang harus jelas panduannya, strukturnya harus seperti apa. Nah, Rasulullah SAW begitu memulai mendapatkan sahabat, modal awalnya kan juga cuma sedikit. Itulah apa yang dilakukan oleh Nabi. Pakai panduan apa Nabi membina sahabatnya? Panduan wahyu, Quran, dan Rasulullah SAW langsung dapat panduan dari gurunya, yaitu melalui Jibril ya. Jibril sang guru yang nelateni. Antum tahu bagaimana Nabi belajar sholat? Nabi pertama kali belajar wudhu, belajar sholat, belajar tahu kapan waktu sholat masuk, kapan waktu sholat berakhir. Itu gurunya Jibril. Jibril gurunya, Masya Allah. Dan cara Jibril ngajar itu inspirasi mahal untuk pendidikan hari ini sebenarnya. Jadi kalau ada di antara antum yang siap buat tesis disertasi, menarik tuh Pak. Oh iya Pak. Ya, metode pengajaran versi Jibril. Wah, itu saya kira ditolak di kampus antum. Kecuali kalau dosen pembimbing Ustadz Maman, nah baru mau terima. Nanti saya dorong untuk diterima, Pak. Oh, menarik, Pak. Coba saya tunjuk nih. Ini menarik luar biasa. Jibril datang ke Nabi SAW ngajari wudhu. Muhammad, lihat aku wudhu. Wudhu ditunjukkan, ditiru sama Nabi SAW. Ditiru wudhu, oh, begini cara wudhu. Dilihat oleh Jibril sudah benar apa salah. Beda sama kita wudhu ya kan, belajar wudhu sekarang. Wudhu kita dikasih kertas gitu. Gurunya nulis rukun wudhu, syarat sah, syarat wajib. Begitu selesai, ayo wudhu, gak ada yang bisa Pak. Salah, metodenya salah memang. Selesai wudhu, Jibril ngajari sholat dari mulai takbiratul ihram sampai waktunya. Nabi diminta memperhatikan dari mulai caranya sampai waktunya. Jibril datang. Hari berikutnya Jibril datang lagi ngajari sholat lagi, di murojaah ulang. Tapi datang di waktu yang berbeda. Kalau kemarin waktu zuhur di awal waktunya, hari berikutnya waktu zuhur di akhir waktunya. Jibril mengatakan sholat zuhur berawal dari kemarin itu, berakhir di waktu hari ini. Metodenya lihat menarik sekali. Begitu semua sholat diajarkan, ditalaki langsung oleh Jibril. Itu metode pengajaran mahal Pak. Langsung malaikat terbaik loh gurunya ya kan. Itu banyak kan, gurunya langsung malaikat terbaik. Makanya jadinya muridnya manusia terbaik. Begitu diajar Rasul, generasinya generasi terbaik. Kita karena ngelawan, terusin sendirilah. Itu ya, gak usah ngelawan sama Nabi ya, taat-taat ya kan. Bahwa kita tidak sempurna bisa meniru beliau ya, kita jauh dari semua kata mulia yang dicontohkan oleh sahabat, tapi kenapa tadi bermirip-miriplah seperti mereka. Jadi apa salahnya kita kalau kita mau meniru Nabi kita kan? Rasulullah SAW dengan panduan Quran itu, teman-teman, yang tadi saya katakan, ternyata sepertiga Quran itu isinya sejarah. Karena tadi saya katakan bahwa ternyata kurikulum generasi terbaik yang pernah dilahirkan Nabi yaitu para sahabat. Kan untuk bumi berubah dari jahiliyah mendapatkan cahaya Islam itu kan Rasul dilanjutkan oleh sahabat. Begitu kan? Ya lanjut sahabat. Antum tahu sahabat terakhir wafat tahun berapa? Sahabat yang terakhir sekali wafat tahun berapa? Enggak tahu ya? Ya kurang lebih mereka wafatnya sekitar tahun 110 kurang sedikit lah. 110 kurang lebih Hijriah. Itu sahabat paling terakhir yang meninggal. Antum tahu, hitung ambillah angka terjauhnya 110. Antum tahu kalau zaman kepemimpinan, kekhilafahan, zaman dinasti atau zaman kesultanan, zaman muluk, itu Umar bin Abdul Aziz saja, orang hebat
yang luar biasa. Bahkan para sebagian ahli sejarah mengatakan kalau boleh disematkan Khalifah Rasyid yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz, saking hebatnya beliau. Padahal dari zaman sahabat, walaupun beliau tabiin tapi dari zaman sahabat cukup lumayan jauh ya. Karena ini Umar bin Abdul Aziz, kita semua tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz itu punya nasab dari Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala itu meninggal setelah mengakhiri kepemimpinannya tahun 101. Sahabat masih ada yang hidup. Antum tahu wilayahnya Umar bin Abdul Aziz? Iya, sejarah masuk Islamnya negeri Samarkand. Antum tahu Samarkand enggak? Tahu Samarkand enggak, Pak? Enggak tahu. Besok saya minta ada peta besar di sini, Pak, supaya jelas Salman ini mau kemana dengan peta itu ya kan. Kasih peta besar supaya jelas arahan kita gitu ya. Memang kalau belajar sejarah, besok antum kalau masuk belajar sejarah lagi, antum buka peta ya, karena Ustadz Maman pasti akan sangat banyak bicara tentang negara-negara. Nanti kalau nggak kebayang gimana tuh. Kalau dibilang itu besar, nggak kebayang besarnya seberapa itu Pak. Kira-kira kalau sama Bandung gedean mana itu Pak. Jadi nggak kebayang antum tahu Samarkand, wilayah Samarkand, Masya Allah. Samarkand teman-teman itu wilayah timur jauh, dulu Soviet loh. Samarkand tuh masuk Islam di masa Umar bin Abdul Aziz dengan cara damai dan sangat ajaib. Itu sudah membentang sampai wilayah barat, Pak. Sampai wilayah barat sana sudah luar biasa. Sahabat masih hidup, masih ada sahabat yang hidup. Artinya, Pak, Rasul dilanjutkan oleh sahabatnya. Perjuangan untuk mencahayai bumi ini. Sampailah nanti di negeri ini. Kalau di sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia itu, kabarnya dulu kerajaan Sriwijaya, saya nggak tahu, Raja Palembang pernah kirim surat ke Umar bin Abdul Aziz yang mengenalkan dirinya, aku adalah raja, anak keturunan raja dan seterusnya, aku punya, pokoknya disebutkanlah kehebatan sang Raja Sriwijaya ini. Kemudian isinya surat itu minta pada Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah terbesar di muka bumi, untuk mengirimkan dai Islam yang bisa mengajari masyarakat Sriwijaya tentang Islam. Saya juga tahu ini kebenaran kisahnya, tapi itu pernah saya baca ya kan, karena sanadnya juga nggak jelas. Kalau sejarah Islam kan ada sanadnya ya, jadi PR kita untuk mencari sanad memang. Tapi oke lah, anggaplah itu sebagai sebuah kisah yang menarik, bahwa di zaman Umar bin Abdul Aziz itu berarti Pak, komunikasi sudah sampai Nusantara ini. Itu sahabat masih ada yang hidup. Supaya kita tahu petanya, sahabat Nabi masih ada yang hidup. Generasi sebaik itu tuh, ternyata kurikulumnya Quran itu sepertiganya adalah sejarah. Para ahli Al-Quran mengatakan sepertiga Al-Quran adalah sejarah. Sebesar itu kok kita abaikan. Sebesar itu loh kok kita abaikan sejarah kita. Saya baca tesis S2 Pak, kurang lebih dicetak sekitar 300-an halaman. Tesis S2 hanya ini tesis unik sekali ini. Tesis cuma membahas tentang satu orang, yaitu dalam sejarah orang luar biasa karya besarnya, walaupun beberapa sejarah hidupnya tidak jelas, tapi karyanya luar biasa, yaitu Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Qa'qa' itu bin Amr At-Tamimi itu ada tesis S2-nya, cuma tentang Qa'qa' saja. Itu ada tesis S2 kurang lebih di 300-an halaman, kalau di bukunya, jadi buku itu Pak, puluhan halaman hanya bicara tentang masalah nasabnya Qa'qa' saja. At-Tamimi, Bani Tamim itu dibahas puluhan halaman, sampai si penulisnya bilang, kalau saya tidak takut terlalu tebal, akan saya jelaskan dengan lebih detail daripada ini. Nah gitu Pak. Itu jadi orang tuh tahu persis sejarah dirinya, gitu ya, tahu persis sejarah dirinya.
ini pecah cabang sana terus, cabang-cabang terus, di mana wilayah kebesaran Bani Tamim, siapa saja tokohnya, ahli ini, ahli itu, semuanya. Nah, Rasul SAW itu dipandu dengan Quran, kisah umat terdahulu dalam sejarah itu, makanya penting mengenalkan sejarah dalam Quran yang dinukil dalam Quran itu, karena itu pilihan Allah dalam kitab sucinya untuk dikenalkan pada kita semuanya. Ada yang pernah selesai mengkaji sejarah dalam Quran? Kisah-kisah dalam Quran, ada yang pernah ngaji tafsir selesai kisah-kisah dalam Quran? Itu antum perlu sadar bahwa inilah dulu kisah-kisah yang pernah membangun sahabat sampai mereka jadi generasi terbaik. Kita lalai, gitu ya. Nah, saya berikan contoh teman-teman. Kenapa bicara tentang sejarah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini mesti orang pinter dan mesti jadi orang pinter. Ketika Allah berfirman tentang surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf, di akhir sekali di ayat yang 111 akhir surat Yusuf, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Bahwa dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran, ada ibrah bagi ulil albab. Kalau di surat Al-Hasyr, Al-Hasyr tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir. Kalau ini zaman Rasul Muhammad, kalau tadi Nabi Yusuf, umat terdahulu. Kalau ini tentang Rasul Muhammad SAW, tentang Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir yang diusir, diabadikan dalam surat Al-Hasyr sampai mufassir besar yang terbesar yaitu sahabat mulia Abdullah bin Abbas mengatakan ini surat Bani Nadir. Surat Al-Hasyr disebut juga surat Bani Nadir. Begitu Allah menyampaikan huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwal hasyr, dan seterusnya. Di ujung ayatnya Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absor. Di surat Yusuf tentang kisah Allah menyebut ulil albab. Di surat Al-Hasyr tentang nabi kita Allah mengatakan ulil absor. Itu tentang sejarah dua-duanya kan? Satu sejarah Nabi Yusuf, satu sejarah Nabi Muhammad. Makanya orang itu, ini begini Pak, ulul albab, ulul absor. Lub itu artinya sesuatu yang paling inti di otak kita itu, gitu ya. Paling inti, dia memainkan yang paling dalam dari kemampuan otaknya. Kalau absor dari kata basor itu artinya pandangan. Pandangan itu artinya dia mulai memandang, melihat, menganalisa, betul? Meneliti, itu absor. Itu absor. Jadi kemampuan otak kita dibuat menjadi cerdas dan kita mampu menganalisa kisah-kisah yang disampaikan. Makanya orang itu kalau belajar sejarah Pak, satu itu mesti orang pinter, yang kedua akan dibuat jadi pinter. Antum mau pinter? Gampang caranya, belajar sejarah Pak. Betul. Pengen punya anak pinter-pinter Bu, ya kan? Gampang Bu. Karena memang susah. Sekarang gampang buktinya. Ustadz Maman bercerita tentang kisahnya antum sebagian sudah dengar bukan? Tapi begitu beliau dalami antum baru paham. Iya ya Pak, hikmahnya sampai ke situ ternyata ya. Perlu orang pinter untuk itu Pak. Tak sembarang, perlu orang pinter. Ya, itulah kenapa kemudian lahir sahabat-sahabat yang pinter-pinter. Ahli, sahabat itu ahli analisa. Ahli analisa. Waktu tadi Ustaz Maman cerita tentang masalah Syam, penaklukan Syam, Palestina. Waktu penaklukan Palestina itu kan karena di Palestina itu kan Kristennya Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks, dan di situ ada tokoh tertinggi agamanya. Jadi tokoh agama tertinggi di apa bahasa kitanya namanya. Dulu mereka menyebutnya dikenalnya sebagai Artabun. Artabun itu pokoknya tokoh spiritual tertinggi, semacam apa ya? Ya, pokoknya tokoh tertinggi yang ditugaskan di negeri Syam itu. Orangnya cerdas yang luar biasa. Ini orang Kristen Ortodoks. Cerdasnya luar biasa, sampai sangat dikenalnya, saking cerdasnya dikenalnya, itu beritanya sampai ke muslimin di Madinah, saking cerdasnya.
Nah, muslimin akan masuk ke wilayah yang dipimpin oleh orang super cerdas. Gak gampang buat muslimin. Tapi lihat. Umar ibn Khattab, sang khalifah, mengatakan, akan saya kirimkan untuk menghadapi Artabun Romawi, saya kirimkan Artabun Arab. Anda bicara ada Artabun Romawi, kami punya Artabun Arab. Kita lihat nanti. Dan betul, Pak. Subhanallah, orang itu adalah sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Dikirim Amr bin As, Pak. Selesai itu. Kunci diserahkan. Kunci Palestina diserahkan ke Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cerdas. Pak. Jadi orang paling cerdas di zamannya yang disebut paling cerdas sama Ahsa. Kami punya orang yang lebih dari itu. Itu ya, makanya belajarlah sejarah, Pak. Mulailah dari Quran. Mulailah dari sejarah Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an punya cara bertutur yang luar biasa. Insya Allah nanti sebentar lagi kita edarkan itunya, VCD-nya, DVD ya kan. Ramadan lalu di Depok kami membuat kajian Sabtu dan Ahad. Jadi Sabtu Ahad sepanjang Ramadan, kecuali Sabtu Ahad yang terakhir karena sudah itikaf itu tidak, itu karena pada itikaf. Sabtu Ahad 1, 2 dan 3. Satu ngajinya cuma dari jam 8 sampai jam 12. Itu ada 2 tema, 2 sesi. Gitu ya, 2 sesi. Jadi artinya 6 hari. 6 hari kali 2, 12 sesi. Totalnya 15 jam. Judulnya Sirah dalam Al-Qur'an. Sirah dalam Al-Qur'an. 15 jam belum detil, Pak. Belum detil, tapi sudah lumayan lah. 15 jam, pematerinya ada beberapa orang, ada beberapa ustadz. Materi insya Allah nanti di Bandung bisa dibuatkan oleh Ustaz Maman, bisa dibuatkan karena subhanallah antum akan melihat bahwa Quran itu memang memuat sejarah, tapi bukan buku sejarah. Dia buku panduan hidup, dia kitab suci yang menjadi huda, jadi petunjuk. Dan karena dia mukjizat, cara bertuturnya juga mukjizat. Cara bertuturnya juga mukjizat. Itu yang kita ungkap di pertemuan Ramadan lalu. Tentu tidak detail sekali karena baru 15 jam. Ngaji baru 15 jam kan belum terlalu detail ya kan. Nah, itu subhanallah. Makanya kalau ngaji cuma secuplik enggak bakal detail, Pak. 15 jam itu belum detail. Saya berikan contoh betapa cara Quran mengungkap sesuatu yang luar biasa. Kita sebenarnya sering melewati tapi kita tidak ngeh gitu ya, kurang sadar. Umpamanya saya berikan contoh, teman-teman kalau membaca kisah tadi ya, ambillah kisah surat Yusuf tadi lah ya, ambil kisah surat Yusuf tadi. Kisah dalam surat Yusuf itu dibaca oleh para ulama itu karena ilmunya banyak, Pak, ya kan? Dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau baca Quran itu banyak berhentinya. Kalau kita kan lancar aja ya kan? Lancar itu jalan tol itu lancar, gak ada masalah. Ulama tuh satu kata berhenti. Kok begini ya? Satu huruf kadang-kadang berhenti juga gara-gara satu huruf berhenti. Kenapa ada huruf ini di sini, Pak? Itu ulama gitu, Pak. Makanya jangan sok tahu. Oke? Saya cuma katakan tolong cari penjelasannya. Jangan hanya cukup puas dengan terjemahan. Gak bisa, Pak. Antum gak dapat apa-apa. Sedikit sekali yang antum bisa dapat. Tanyakan pada para ulama tafsir. Ulama berhenti, bukan cuma kata. Di setiap huruf mereka bisa berhenti. Kenapa huruf ini kok ada tiba-tiba? Begitu muncul, loh kok hilang di sini? Ya kan? Itu dikaji oleh para ulama. Nah, di surat Yusuf contohnya, surat Yusuf. Di surat Yusuf itu ada kisah tentang Raja Mesir kan, penguasa Mesir. Kalau penguasa Mesir gelarnya apa? Fir'aun.
Betul Bu, Fir'aun. Gelarnya penguasa Mesir adalah Fir'aun. Kita semua tahu itu. Tapi kita tidak berhenti bertanya, mengapa ketika berkisah tentang Nabiullah Yusuf yang juga di Mesir, penguasanya bukan bergelar Fir'aun, tapi disebutnya sebagai Al-Malik. Malik artinya raja. Padahal ini sudah diteliti. Padahal di Injil yang sekarang, kisah Yusuf di dalam Injil, penguasa Mesirnya disebut Fir'aun. Ayo sekarang mana yang benar? Dahsyat Pak. Ini bukti bahwa Quran itu benar. Tidak ada perubahan sama sekali Pak. Itu ulama lewat gitu berhenti. Kok Malik ya? Kok raja? Harusnya kalau penguasa Mesir itu Fir'aun. Fir'aun, karena Fir'aun itu bukan nama orang, gelar. Ada Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa, ada Fir'aun yang lain, ya kan? Diteliti oleh para ilmuwan, ternyata ketemu yang benar, ternyata Quran bukan Injil, dan memang bukan Fir'aun. Jadi Allah dengan kata Al-Malik saja, satu kata, ingin menunjukkan bahwa, jadi gini Pak, ketika kita membaca ayat wa qalal maliku tuni bih, dan sang raja berkata, ada kata raja, begitu muncul kata Al-Malik, itu kalau dijelaskan kata Al-Malik itu di belakangnya jadi panjang, jadi begini bunyinya. Ini kalau penjelasan bahasa saya kan, ini kan cuma Al-Malik. Ini kalau dijelaskan dengan versi bahasa saya hasil membaca penjelasan para ulama jadi begini. Ini menunjukkan bahwa ternyata ada perbedaan antara Fir'aun dan raja, padahal mereka sama-sama penguasa Mesir. Dan kata yang dipilih Quran lebih tepat karena ternyata menunjukkan bahwa penguasa di zaman Fir'aun, penguasa di zaman Yusuf bukan Fir'aun, ternyata raja. Allah ingin menyampaikan bahwa di Mesir itu ternyata ada fase ketika penguasanya adalah Fir'aun, dan ada fase ketika penguasanya bukan Fir'aun. Apa beda Fir'aun dengan Malik, beda dengan raja? Ternyata di zaman masa itu ada masa yang disebut dengan masa Hyksos. Itu masa ketika ternyata mereka adalah para raja yang berasal dari luar Mesir, bukan asli orang Kipti, orang Egypt, bukan asli orang Mesir, tapi mereka menguasai Mesir. Mereka menguasai Mesir. Dan Yusuf ada di masa itu. Allah ingin tunjukkan hanya dengan satu kata, penjelasan sepanjang tadi itu. Itu Quran, Pak. Cara Quran mengungkap itu dengan begitu. Iya. Jadi tolong itu dipelajari Quran, karena Quran mukjizat, jadi mempelajarinya harus dengan metode mukjizat, harus metode tafsir. Setelah itu baru antum belajar sirah nabawiyah Rasul Muhammad SAW, manusia terbaik, yang kalau antum pelajari nggak ada habisnya itu sejarah Nabi SAW. Berapa jilid buku yang sudah antum baca tentang sirah nabawiyah? Segera diselesaikan. Satu jilid nggak selesai loh, segera diselesaikan. Karena kitab sirah nabawiyah itu banyaknya luar biasa. Padahal cuma berkisah tentang Rasul Muhammad saja. Kisahnya banyak sekali. Ya, di Mekah itu ada Mathaf Assalamualaikum ayuhan Nabi. Nanti antum kalau ke Mekah, kalau diizinkan masuk silakan masuk ya. Itu masya Allah luar biasa. Saya masuk sana, tapi memang harus dapat izin, memang harus ada izinnya. Itu yang punya, penulisnya, penelitinya, sampai punya membangun itu satu orang, namanya Dr. Nasir Az-Zahrani Al-Qurashi, dosen Ummul Qura tapi pensiun dini karena konsentrasi menulis buku itu. Saya dikabari oleh stafnya, karena yang terima saya waktu itu adalah stafnya. Saya tanya ke stafnya, beliau ini menulis tentang Rasul Muhammad sudah berapa jilid? Dia bilang sekarang ini sudah selesai di jilid ke 120. Terus saya bilang, loh memang mau berapa jilid? Karena belum selesai katanya. Kata stafnya, saya sudah tanya ke beliau menduga akan selesai di jilid ke 500. Makanya saya bilang cepetan bacanya, antum satu jilid gak selesai. Kapan mau kenal Rasul kita?
Itu di madhaf itu, di masalah selama itu detail sampai angkanya, sampai angka ketahuan, Pak. Contohnya, gerakan fisik Nabi. Berapa ribu gerakan fisik Nabi, Pak? Dihitung sama beliau, Pak. Gerakan fisik tahu kan? Tangan mengambil, kaki berjalan, ya. Oke. Ekspresi wajah Nabi dikumpulin sampai ketahuan angkanya. Oh, sekian ribu, sekian puluh ribu. Ekspresi. Itu, Pak. Ya. Belum nanti setelah itu kita harus pelajari sistem lengkap, melengkapi semua itu, sistem lengkap. Rasul sudah lengkap, al-yauma akmaltu lakum dinakum, lengkap, tetapi ada perkembangan yang memang harus diselesaikan sampai lengkap, karena ada beberapa zaman yang di zaman Nabi tidak ada, sampai masa Khulafaur Rasyidin punya PR tentang Khulafaur Rasyidin. Begitu Khulafaur Rasyidin, kita masih punya PR membahas tentang sampai masa terakhir Islam punya kekuasaan zaman Turki Utsmani 1924 berakhir, sampai sekarang kita seperti ayam kehilangan induknya, nggak punya induk. Setelah itu kita punya PR tentang bangsa ini, kita punya PR bagi bangsa ini, mempelajari Indonesia dari sudut pandang sejarah Islam. Jadi ini namanya mencari akar Indonesia. Setelah itu antum mau mempelajari suku antum apa segala macam, silakan dipelajari ya. Saya kira itu, teman-teman rahmati Allah. Ini semuanya wacana. Wacana ini tidak akan ada maknanya banyak kalau tidak ada lanjutannya, ya, dan tidak ada maknanya kalau tidak ada action yang jelas. Makanya mudah-mudahan bertahap tapi pasti, mudah-mudahan Allah memberikan pada kita petunjuknya, ilmunya, taufik dan hidayahnya, mudah-mudahan supaya kita bisa melanjutkan untuk bisa lebih baik dan ada langkah yang jelas berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.